Jualan laku nih kayak begini di Jawa nih. Makanya kalau Anda lihat di TikTok gereja rame-rame, coba cek isi jualannya apa. Yang mistis-mistis, tapi berkedok gereja. Isi dalamnya itu sebenarnya dukun-dukun rohani itu. Dan saya akan hantam terus pembodohan terhadap umat. Saya melihat di sini. Pak saudara lagi angkat lagu, lagi menangis. Yesus. Saya melihat di sini. Ada seorang ibu, engkau sedang terluka. Begini banyak ibu, saya yakin lebih dari 10 terluka semua ini. Nangkap gak? Jadi saya bukan penglihatan, cuma main psikologi aja. Karena orang Kristen ini memang masalahnya banyak. Apalagi dapat suami otak miring, pasti terluka lah. Diajak berdoa dia tidak mau, dipaksa gereja aja kayak kita mau tarik kambing aja. Kalau domba itu kan gembala di depan, domba ikut. Kambing kau tarik dia tarik kembali kau. Ya otomatis terluka lah. Baru saya pakai main seolah-olah saya dikuasai Roh Kudus. Ada seorang anak muda di sini. Engkau dikuasai oleh dosa onani. Ini bisa benar nggak? Kalau ada 1000 anak muda, bisa. Orang film porno ngeri-ngeri di media sosial, bisa. Itu bukan penglihatan, itu hanya psikologi aja. Sekarang memang begitu. Ada seorang gadis yang kau terluka karena pacarmu ternyata ada perempuan lain. Langsung yang diselingkuhi, itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Oh Yesus, engkau sangat jujur Tuhan. Itu mainan begitu. Kalau Anda cerdas sudah tahu ini bohong. Mendingan khotbah aja biar firman yang koreksi Anda. Kenapa? Karena manfaat kitab suci di dalam ayat 16 itu. Yang pertama mengajar, yang kedua apa? Coba perhatikan. Menyatakan kesalahan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Secara khusus orang-orang muda yang saya lihat mayoritas hadir dalam ibadah keempat di GBI FOCC, Focus on Christ Church. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini terpilih dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat 17. Perhatikan ketiga ayat ini kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, dalam ibadah raya 3 tadi saya juga diizinkan oleh Tuhan melalui Ibu Gembala untuk berkhotbah. Dan sorotan saya seputaran tema umum bulan Desember dan juga tema khusus di tanggal 28 Desember ini ya. Hari Minggu terakhir di tahun 2025. Tema umum adalah milikilah hati yang bersih, sedangkan tema khusus hari ini adalah rindu hidup yang menjadi berkat. Dan puji Tuhan di khotbah saya di ibadah raya 3 tadi, saya menyampaikan satu hal yang sangat dasaria, yang sangat prinsip dalam iman Kristen, yaitu bahwa satu-satunya cara yang paling unggul, yang paling superior ya, dalam membersihkan hidup kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Saya bandingkan dengan data tertentu yang lain di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-9. Ayat itu berbunyi demikian. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, Yahudi dan non-Yahudi yang dimaksud di situ. Sesudah ia, Tuhan Yesus, menyucikan hati mereka oleh iman.
Jadi yang menyucikan hati kita, karena tadi saya menyoroti nats pembuka Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Kalau hati kotor terpancar kehidupan kotor, hati bersih terpancar kehidupan bersih. Dan ini cocok dengan tema umum dan tema khusus kita, miliki hati yang bersih maka ada kerinduan hidup menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat dimulai dari hati yang dibersihkan. Dan siapakah yang sanggup membersihkan hati? Dialah Sang Kapala Gereja, dialah Tuhan Yesus Kristus. Dalam ritual Yudaisme memang orang bisa kelihatan suci, tapi sucinya suci lahiriah. Ya, ritual Yudaisme itu maksudnya seremonial law, hukum tata cara ya di dalam agama Yahudi seperti menyembelih korban, darah korban, abu korban itu hanya menyucikan secara lahiriah. Sedangkan yang saya bilang tadi ada superioritas, ada keunggulan dari darah Yesus Kristus. Ya, makanya kalau tidak salah tanggal berapa perjamuan kudus di sini Ibu? Saya lihat di jadwal tadi. Atau sudah lewat? Oh sudah lewat. Ada perjamuan 31 malam. Ah iya, saya lihat di jadwal di depan kayaknya ada perjamuan. Nah itu kita semua mengingat bagaimana kuasa darah Yesus menyucikan kita. Dan kontras yang saya soroti ini memang terlihat dari catatan Ibrani pasal 9 ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13 dia menyoroti tentang dampak kesucian yang dilakukan di dalam ritual Yudaisme atau ritual agama Yahudi. Perhatikan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perhatikan ayat itu. Mereka disucikan secara lahiriah doang. Jadi kulit luar saja, jubah putih, dandanan putih. Kita biasa ke Israel dan kita lihat, aduh kalau secara ritual mereka tolak Yesus. Tapi kelihatan kayak kusuk banget, kelihatan kayak habis-habisan. Itu sebenarnya kalau mau jujur dengan hati Tuhan, itu semua sesaat saja. Itu semua tidak bertahan lama, itu semua lahiriah. Tapi kita yang mau jadi berkat, yang mau memiliki hati yang bersih sehingga punya kerinduan menjadi berkat bagi orang lain, mulai dalam keluarga, mulai dalam masa muda, dalam pekerjaan Tuhan, bisnis, usaha, kehidupan sosial kita yang lain, maka tak terhindarkan. Jalannya cuma satu, ya. Ya, jalannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Makanya ayat 14 sama-sama baca 1, 2, 3. Betapa lebihnya apa? Darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah apa? Mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan apa? Menyucikan hati nurani kita. Haleluya. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibadah 2 jam atau 1,5 jam tanpa hati yang bersih, ibadah sia-sia. Hanya menyelesaikan liturgi, hanya menyelesaikan tata cara ibadah tanpa merasakan jamahan Roh Kudus, tanpa merasakan dampak pekerjaan firman, tanpa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri berjanji 2-3 orang sepakat memanggil nama Tuhan dalam perkumpulan itu, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi orang yang tidak mengalami penyucian dari Kristus, maka yang terjadi apa? Ibadah tapi tidak rasa apa-apa. Dan itu ada di Alkitab. Secara eksplisit dicatat dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Saudara lihat ayat ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuhan tidak mau. Paulus tidak mau, Ibu Gembala dan semua pengerja hamba Tuhan di sini, termasuk saya sebagai mitra, sebagai kawan sekerja bagi gereja ini, saya juga tidak mau kita datang ibadah tapi tidak rasa apa-apa, Bapak Ibu terkasih.
Tidak boleh. Pulang harus ada satu sukacita, ada satu kenyamanan, datang dengan sumpah, datang dengan panas hati, datang dengan pikiran bercabang, datang dengan hati terluka, datang dengan kekhawatiran, datang dengan keraguan-raguan, datang dengan kecemasan, datang dengan berbagai pergumulan meminta kepastian. Jalan mana yang harus aku pilih, jalan mana yang harus aku tempuh, jalan mana yang harus aku lewati. Harusnya pulang dengan kepastian. Yang mau dapat kepastian tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia jaminkan itu bagi setiap orang yang mencari dia. Amin, kekasih Allah. Nah, nanti khotbahnya kalau nanti sudah diposting di channel, saya cek tadi di media, saya cek di YouTube, tadi belum ada Bu. Saya di mana ini khotbah? Cek. Esra Soro ada, saya tidak ada. Teman saya ada, kok saya nggak ada? Padahal saya langsung cek itu. Saya mau dengar soundnya, ya toh? Karena iman itu bertumbuh dari pendengaran. Tapi di sini sound system sudah oke lah. LED bagus begini, ya kan? Saya dengan singer sudah seragam, agak mirip lagi, haleluya. Orang pikir saya pemain bass ya. Nah, ini tanpa disengaja. Nah, saudara-saudara, jadi nanti kalau sudah diposting, saudara bisa nonton. Nah, saya menyambungnya di ibadah keempat. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa di ibadah keempat, nats pembuka yang akan saya bahas, yang dari dalamnya kita menarik pelajaran-pelajaran berharga supaya kita bisa memiliki hati yang bersih dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, itu nanti kita soroti bagian per bagian. Menarik bahwa di ayat 17 dari 2 Timotius 3 tadi ada kalimat menarik. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah. Ini adalah surat pastoral Paulus kepada Timotius. Jadi Paulus itu menulis surat, ada yang untuk gereja, ada yang untuk pribadi. Kalau untuk gereja misalnya kepada jemaat di Kolose, Efesus, Korintus, Roma, Tesalonika, itu nama kota, nama gereja. Tapi kalau Timotius, Titus, Filemon itu individu. Ya, banyak orang yang hanya ini aja dia tidak tahu, padahal dia Kristen. Saya lihat dari daftar murid-murid Yesus tuh misalnya Efesus. Dari mana Efesus murid Yesus? Efesus nama kota, kau sembarang saja. Makanya baca Alkitab. Kalau terlalu baca orang punya kesalahan. Saya tidak mengerti. Ada suami yang bisa tanya istrinya, Mama, Musa itu siapa? Damai sejahtera. Musa aja dia tidak tahu, padahal Kristen. Dia tidak tahu Musa itu siapa. Ada lagi jemaat yang bilang, waduh itu kisah itu luar biasa. Waktu Daud melihat Uria mandi. Di mana Daud lihat Uria mandi? Istri Uria. Bikin apa Daud intip Uria? Masa kedondong intip kedondong? Yang benar aja dong. Ya itu contoh-contoh. Betul ini Ibu Gembala, ada pendeta di Jawa lah. Khotbah ternyata pengusaha jadi pendeta. Boleh tapi belajar gitu loh. Saudara-saudara, waktu Daniel dibuang ke dalam gua beruang. Ini jemaat langsung bilang, baca dulu itu Alkitab. Pak Pendeta, gua singa. Jemaat langsung teriak dari belakang. Oh iya sorry, singa. Dan juga ingat waktu Firaun memerintahkan untuk memasukkan Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam perapian. Bukan Firaun Pak, Nebukadnezar. Baru cerita aslinya aja udah salah. Belum lagi majelis mabok di NTT, khotbah. Shalom saudara-saudara, haleluya. Saudara jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Jangan coba-coba. Ingat Yunus. Ingat Yunus, ikan begitu besar Yunus telan. Mabok, suhantam sopi, baru pimpin renungan. Ikan begitu besar, haleluya, Yunus telan. Langsung jemaat bilang, Pak Majelis periksa kembali Alkitab. Itu siapa yang telan siapa? Dia bilang apa? Kau diam. Diam kau, bayangkan saja. Jemaat membayangkan itu ikan sebesar gereja. Yunus mau telan dari bagian mana nih? Kira gampang telan ikan besar. Tidak tahu ikan apa ya. Tidak ada ayat bilang ikan paus ya. Saudara periksa. Nggak ada bilang Yunus ditelan ikan paus. Ikan besar. Paus atau apa. Ikan besar di laut banyak. Kalau tidak percaya cek sendiri.
Nah, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika dia menulis ini kepada Timotius, dia bilang dalam ayat 17, ya, supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Kembali kepada khotbah saya yang pertama, yaitu orang yang telah menerima Yesus. Bagaimana orang bisa menerima Yesus? Bukan orang itu yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih dia. Amin. Sepanjang sejarah orang-orang beriman dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka semua adalah mantan-mantan orang kotor, mantan-mantan orang jahat, mantan-mantan orang gelap. Tapi Allah yang berinisiatif memanggil kita. Siapa Bapa segala orang percaya, Bapak Ibu jemaat? Abraham. Abraham itu adalah mantan penyembah berhala di Ur Kasdim. Tapi penyembah berhala ini dipanggil oleh Allah, diubahkan oleh Allah menjadi bapa segala orang percaya. Siapa yang memimpin Israel keluar dari Mesir? Musa. Siapa Musa? Mantan pembunuh. Bunuh orang di Mesir, lari ke Midian. Tapi di Midian itulah Allah Yahweh berinisiatif menjemput Musa. Siapa raja kedua di Israel? Daud. Saudara, waktu pelantikan anak-anak Isai mau menggantikan Saul, Daud tidak diperhitungkan. Semua anak lain hadir di dalam acara pelantikan itu. Daud sengaja tidak diikut sertakan. Kenapa? Ini anak tertolak. Kenapa? Ini anak diremehkan. Abang-abangnya dianggap anak paling hebat, anak paling baik, anak paling berkompeten. Makanya acara pelantikan abang-abangnya ada, tapi Daud tidak ada. Kau cocok sama kambing, kira-kira begitu. Kau cocok urus binatang, bukan jadi pemimpin. Anda lihat, kadang-kadang adalah orang tua yang meremehkan anak sendiri. Melahirkan anak terlalu banyak sampai dia bingung. Iya, kan ada orang tua begitu, makanya melahirkan ukur-ukur. Jangan sudah banyak baru bingung, mana yang kayak mama ya. Kalau ini nih kayak papa semua. Makanya Raja Daud itu kelihatannya dalam Mazmur 27 ayat 10. Itu ungkapan pengalaman pribadi Daud. Dan dia merasa bahwa memang orang tuanya membuang dia. Membuang dalam artian bukan buang dia ke rumah lain, tetapi dia seperti tidak dianggap. Tapi apa yang dia katakan? Sama-sama baca jemaat. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Saya kalau baca ini ayat, saya ingat-ingat dulu kalau saya ditangkap polisi Bu Gembala sebelum saya bertobat. Kan masuk keluar sel, langganan ini. Polisi sampai bilang kau lagi, kau lagi. 8 kali kena tangkap. Karena memang, tidak dapat teladan apa-apa dalam keluarga. Setiap kali saya ditangkap, papa saya akan berdiri di depan polisi kah, garnison kah, brimob kah, polisi militer kah yang tangkap saya. Lalu papa bilang begini, hantam dia pak, hantam. Begitu. Kita memang sudah salah, tapi kan kita butuh bekengan, dukungan. Misalnya peluka, apakah Pak tolong jangan pukul dia keras-keras ya. Ini tidak, papa saya bilang hantam dia pak. Belum lagi saya sering dengar mama saya bilang begini. Kalau tahu kau nakal model begini, kau lahir dengan lahir itu saya cekik kau kasih mati. Anda bayangkan itu damai sejahtera. Karena memang saya memang jujur saja nakal. Entah mau kasih salah siapa. Kan dalam rumah tidak ada ibadah. Kami ini keluarga napas nikmat. Tahu napas nikmat? Natal, Paskah, nikah, mati. Nah itu baru kami tahu ada gereja. Mau Natal baru ke gereja, mau Paskah baru ke gereja, mau nikah baru cari gereja, mau deka mati baru panggil majelis. Munafik, nah beda sama saudara nih, keren nih. Muka rajin-rajin semua. Beberapa masih mencurigakan tapi tidak apa-apa. Tuhan. Selebihnya saya lihat, wow, dahsyat. Tidak ada. Tidak ada yang mengaku sama sekali ya. Nah saudara-saudara. Jadi saya memang
Anak tertolak. Jadi sering kata-kata kutuk makian tuh keluar. Kalau tahu dari begini saya cekik kasih kau mati, anak sial, anak kurang ajar. Saya juga tidak tahu kau ini siapa punya anak. Bayangkan padahal dia yang melahirkan saya. Saking emosinya dia, saya juga tidak tahu kau ini siapa punya anak. Kata mama yang melahirkan saya. Iya tapi sekarang mama sudah lupa. Pokoknya mama tidak tahu kau siapa. Memang saya terlalu nakal. Saya kurang ajarnya kelas berat. Saya bisa jadi hamba Tuhan nih. Aduh anugerah Tuhan saja. Makanya melihat daftar orang-orang seperti Paulus begitu jahat Tuhan selamatkan. Perempuan Samaria di perigi Yakub yang kawin sampai 5 kali. Laki kelima juga bukan lakinya dia. Diambil laki orang tuh. Pelakor kalas kakap. Pelakor ini sudah ada dari zaman Yesus. Pak saudara tahu. Bukan di zaman Melatok. Saya dari zaman Tuhan Yesus sudah ada pelakor. Ya. Tapi Anda lihat. Apakah Yesus tolak dia? Yesus bisa inisiatif ketemu pelakor ini dan perjumpaan Yesus dengan pelakor ini. Merestorasi pelakor ini menjadi ciptaan baru. Itu yang dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya secara pribadi merasakan wow. Dulu kepunyaan setan. Dulu kepunyaan dunia. Dulu adalah orang yang antrian panjang menuju neraka. Saya ada di dalamnya. Tetapi perjumpaan dengan Kristus Yesus yang telah mati di Golgota. Yang telah lahir, menderita, mati, bangkit, naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah itu. Yesus yang memulihkan Paulus. Yesus yang sama yang memulihkan saya. Sehingga dia buat hidup saya berputar 180 derajat. Itu yang namanya metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran, perputaran hidup 180 derajat. Kalau dulu ke sana, sekarang dia ke sini. Ya. Ada yang bertobatnya kebablasan. Bukan 180, 360 makanya kumat kembali. Cukup 180, kalau 360 makanya gila terus. Saudara-saudara, tapi itulah Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara melihat catatan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-17 yang mengatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, lagi-lagi itu mutlak anugerah. Amin. Kita semua ini tidak pantas, kita semua ini tidak layak. Kalau ikut keadilan Allah, semua kita cocoknya masuk mana jemaat? Neraka. Tidak bisa tidak. Upah dosa adalah kita semua orang berdosa. Kita semua turunan Adam dan Hawa. Kalau mau lihat soroti keadilan Allah, kita semua wajib masuk neraka. Tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Tapi Allah yang maha mulia itu memilih siapa yang dia mau pilih. Makanya dalam Roma pasal 9 ayat 15 Rasul Paulus mengatakan apa yang dia kutip dari Musa, dia catat di sini. Demikian bunyi firman Allah. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Amen. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16 sama-sama jemaat 23. Jadi apa? Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Di bagian lain firman Allah berkata, kamu telah dibeli. Aku telah dibeli, kita semua telah dibeli, dan harga kita telah lunas dibayar. Karena itu ngapain? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Ayat itu eksplisit mengingatkan kita seperti itu. Perhatikan ayatnya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anda lihat. Tahu harga kita berapa? Harga kita tuh harga Yesus. Bayar kita harus pakai Yesus. Tidak ada satu logam mulia apapun di bawah kolong langit ini yang dapat menandingi mahalnya darah Yesus Kristus. Mau emas kah, mau perak kah, mau permata kah, mau berlian kah, mau harta terpendam model apakah? Yesus bilang, andai kata kamu punya seluruh dunia, tapi kalau kamu kehilangan nyawamu, dengan apa kau tebus? Tidak bisa. Satu-satunya cara supaya Anda dan saya yang adalah orang-orang neraka ini bisa selamat cuma satu.
Yesus Kristus Tuhan. Dia harus jadi sentral pemberitaan para pendeta. Tidak boleh lain. Saya sedih kadang-kadang Ibu Gembala ya. Di gereja tidak omong Injil. Tapi ada satu gereja dia tidak omong Injil. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana menjadi cantik. Kenapa di gereja bahas cantik? Jadi kalau kita lihat cara mengoles bedak itu harus perlahan-lahan ya. Jangan terlalu cepat, nanti jatuh-jatuhnya kayak kue. Ada gereja jam khotbah bahas cantik. Orang gila saya anggap ini. Ada lagi khotbah cuma 10 menit, tapi di sini promosi tentang olahraga. Kau tidak percaya dinas olahraga lagi kah? Kan ada Dispora. Jangan STH, saya ini STH, MTH lagi. STH, MTH itu sarjana ketuhanan, master ketuhanan. Kita bahas Tuhan di sini, bukan bahas ekonomi. Kalau ekonomi ada ekonom, ada akuntan. Kenapa harus saya? Jangan rampas talenta orang dong. Kita bahas firman di sini. Amin. Dia bahas tentang Palu, green and clean. Wah, tak usah bahas, biarkan itu Pak Wali Kota yang urus. Kau juga paksa diri urus di gereja lagi. Kita mendukung saja tapi tidak usah bahas terlalu banyak di sini. Amin. Ada gereja khotbah 15 menit, warta jemaat 30 menit, doa syafaat sampai jemaat semua keluar isap rokok di luar. Anda bisa bayangkan itu kan gereja tidak jelas, hanya menang di jumlah tapi isi dalamnya hancur. Tapi gereja-gereja kayak kita begini nih, ini penekanannya pujian penyembahan, firman harus seimbang. Amin, kekasih Allah. Kenapa firman itu begitu penting bagi semua kita yang adalah milik kepunyaan Allah, yang sudah diselamatkan cuma-cuma, yang dipilih berdasarkan kemurahan Allah, dipilih berdasarkan inisiatif Tuhan, ya. Karena saudara-saudara, untuk menjadi berkat, untuk menjadi dampak, menjadi terang, menjadi bintang-bintang. Kita semua ini bintang-bintang. Kita lebih dari Indonesian Idol. Benar. Coba Filipi pasal 2 ayat 15. Saya omong pakai data, kita ini bintang-bintang di dunia. Sama-sama, perhatikan istri saya baca. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya, kitalah bintang-bintang di dunia. Kita memantulkan cahaya, dan cahaya terbesar kita dapat dari sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Kita pancarkan itu cahaya di mana-mana. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun kita sudah milik Yesus, Bapak Ibu, dengarkan penjelasan saya baik-baik, ini penting. Ini ibadah terakhir, jadi saya akan khotbah sampai setengah 10 malam. Jangan terlalu malam juga ya. Di otak saya ini sudah durian ya. Ini penggoda pencobaan juga sebenarnya. Di NTT tidak ada durian. Makanya lihat di Palu ini langsung darah Yesus berkuasa. Kau tunggu saya habis pelayanan kau rata, kau lihat saja nanti. Bapak Ibu terkasih, ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita yang sudah milik kepunyaan Allah, kita bukan malaikat. Masih bisa tidak kita berdosa? Masih bisa. Saudara, kalau orang di luar Yesus, itu namanya live in sin. Tinggal dalam dosa. Tapi orang yang sudah milik kepunyaan Allah bisa mengalami yang namanya fall in sin. Jatuh. Itu beda tuh. Itu kayak kita coba-coba kalau ada ayam sama bebek. Coba kita buang ayam ke dalam kolam air. Kita buang masuk. Dia ayam dia akan sentuh sedikit tapi dia keluar. Itu namanya fall in sin. Tapi kalau bebek masuk ke kolam, damai sejahtera. Oh itu dia langsung dance itu. Dia langsung dance, colok-colok kepala. Iya. Nggak mau keluar 4 jam, 5 jam, bebek mah itu dia menikmati sekali. Nah itulah orang yang tidak bertobat. Orang yang tinggal dalam dosa, bikin dosa sebagai kegemaran. Bikin dosa menikmati.
Tidak cukup menikmati, dia cerita lagi dengan bangganya. Lalu dia ajak-ajak orang lagi. Dia pengaruhi orang lagi. Itu contoh, walaupun di agama Kristen, orang ini Kristen bebek. Kayak bebek tadi tuh. Nah kalau yang ayam, dengar ya ayam. Yang ayam kita bisa jatuh. Kata siapa tidak bisa jatuh? Daud, serohani-rohaninya Daud. Berdoa kuat sama Tuhan. Pernah jatuh tidak? Jatuh. Tapi setelah jatuh dia gembira? Tidak gembira. Dia bilang aku tertekan. Aku tertekan. Tulangku kayak kering. Itu Kristen asli. Kristen asli bukannya tidak pernah berdosa. Kata siapa? Petrus pernah jatuh. Thomas pernah jatuh. Abraham pernah jatuh. Musa pernah jatuh. Tapi mereka bangkit. Raja Daud dalam Mazmur pasal 32. Anda lihat ketika dia minta ampun dosa. Pemberesan dosa di sana. Dia tahu dosa itu menekan. Dia sudah gagal. Dia sudah salah. Tapi dia bukan tinggal dalam dosa. Dia bukan Kristen bebek. Dia seperti ayam tadi. Jatuh. Tapi langsung keluar. Tandanya apa? Waktu jatuh dalam dosa stres. Waktu jatuh dalam dosa tidak ada damai. Waktu jatuh dalam dosa, langsung cek jadwal ibadah. Ibadah puasa hari apa? Mendingan saya datang ke gereja, menangis di rumah Tuhan. Itu Kristen asli. Tidak ada orang Kristen itu nanti kalau mau suci murni di sorga. Di sini nggak ada suci murni. Kita semua mengejar. Mana datanya bahwa suci murni itu di sorga? Nanti saya kasih tunjuk. Tapi kasih tunjuk Daud tadi dulu. Mazmur 32. Ayat 1 dan seterusnya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Iya, tidak jiwa penipu. Maksudnya kalau salah mengaku, jangan putar-putar. Kau putar-putar, Tuhan putar kau. Iya saya omong. Harusnya Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan hanya butuh 40 hari. Tapi karena terlalu putar, Tuhan putar bikin 40 tahun. Ya. Saudara dengar saya. Harusnya ada pergumulan Anda tuh mungkin tahun ini sudah beres. Tapi Anda terlalu putar-putar, Tuhan tunda sampai 2035. Mau? Makanya jangan main-main sama Tuhan. Buka hatimu, mengaku. Jangan putar-putar dengan Tuhan. Tuhan putar kita, habis kita. Nanti saya kasih tunjuk ayat yang putar-putar ya. Tapi ini dulu, ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya, terus. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ya, terus. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Lalu? Dosaku ku beritahukan kepadamu. Ini dong. Dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Ya. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Akhirnya semangatnya bangkit lagi. Mazmur 18 ayat 25 dan seterusnya. Yang tadi saya bilang putar-putar tuh. Anda lihat ini ayat. Tolong catat, kasih naik di story malam ini. Perhatikan. Karena itu Tuhan membalas kepada sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Oke, bagus. Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Tapi 27 yang saya persoalkan. Perhatikan yang suka bata putar. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Anda bisa tipu ibu gembala, bisa tipu pendeta, tipu papa, tipu mama, tipu pacar. Karena ada orang yang tipu pacarnya. Siapa yang gonceng kau kok peluknya begitu kuat? Oh tidak, itu bibi dari Poso. Hati-hati kau. Bibi mana yang peluk model begitu? Itu kayak tokek begitu kok bibi. Kalau selingkuh mengaku. Amin. Yang tukang selingkuh habis ini maju kita foto bersama dulu. Tidak, ini perlu ada kenang-kenangan di akhir tahun. Baru saya posting di media sosial. Inilah tukang selingkuh yang ada di Kota Palu. Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus. Kita sempurna itu di sorga. Di sini tidak ada sempurna. Ibrani 12 ayat 23 mengingatkan kita bahwa nanti orang benar itu rohnya sempurna di sorga. Di sini mau mel ataukah sapakah tidak ada yang sempurna. Perhatikan.
dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya, jadi sempurnanya di sorga. Di sini belum sempurna, tapi pertanyaannya, kalau di sini belum sempurna, jadi kita pasrah saja pada ketidaksempurnaan. Oh, suka alasan, saya kan belum sempurna. Begitu? Tidak sama sekali. Tidak ada ajaran itu di kitab suci. Paulus sendiri dalam Filipi pasal 3 ayat 12 secara eksplisit dia akui, saya memang tidak sempurna, tapi saya kejar. Begitu. Bukan tidak sempurna lalu stagnan. Tidak sempurna atau mundur atau jalan di tempat. No. Kristen adalah agama maraton, agama lari. Bukan agama diam di tempat. Perhatikan ayat ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Artinya dia bilang aku belum sempurna. Tetapi melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini sikap orang milik kepunyaan Allah. Sekalipun di bumi ini dia belum sempurna. Tapi roh yang ada dalam dia lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Roh itu yang mendorong dia berlari. Berlari, berlari. Sehingga semakin hari dia semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pada waktu Yesus datang nanti akan merubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Rohnya akan disempurnakan. Jadi kita ini menuju kesempurnaan. Jadi tidak ada Kristen jalan di tempat. Jadi apakah ini bertentangan dengan tema kita? Justru mendukung tema kita. Kita tidak disuruh menjadi berkat. Tunggu jadi sempurna baru jadi berkat. No. Sekalipun kita sedang bergerak menuju kesempurnaan. Sambil berlari, sambil berjalan, sambil jadi berkat. Itu doktrin yang benar. Amin. Bapak Ibu terkasih. Jadi jangan tunggu jadi malaikat baru saya mau singer. Ayo yang bisa punya talenta lapor ke Ibu Gembala. Mungkin ada aturan-aturan, ikuti tahap-tahap yang ada. Serahkan dirimu melayani. Jangan hanya menang di kamar mandi saja menyanyi sampai terlambat ke kampus. Kau putar semua lagu. Tabola bale lah, kakali ade nona lah. Segala macam lah. Ciki 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 ciki. Kau hanya menang ciki-ciki di kamar mandi. Ciki-ciki, bukan ciki-ciki ya, ciki-ciki. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena kondisi kita ini belum sempurna. Tapi kita harus mengejar. Maka data yang kita mau bahas ini, firman Allah itu memang menolong membersihkan kita. Andai kata kita jatuh, andai kata kita gagal. Maka jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Bapak Ibu terkasih, khususnya adik-adikku orang muda di Kota Palu. Jangan jauhkan diri. Dan saya berdoa supaya pengkhotbah-pengkhotbah yang dipakai Tuhan di gereja ini adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang memberitakan firman Allah dengan benar. Karena firman Allah itu punya kuasa luar biasa. Dan itu tercatat dalam 2 Timotius pasal 3 ini. Di ayat 15, Paulus ingatkan Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Tapi di ayat 16, dia lebih detail kasih tahu 4 manfaat dari kitab suci. Makanya di ayat 16 saya bedah bagian per bagian ya. Perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya ilham Tuhan. Tanpa kecuali. Amin. Manfaatnya apa? Yang pertama, mengajar. Saya jelaskan secara sederhana saja. Apa itu mengajar? Mengajar itu memotivasi orang belajar. Belajar itu kata kuncinya berubah. Tidak bisa jadi bisa, tidak biasa jadi biasa, tidak mau jadi mau, tidak mampu jadi mampu. Jadi ada perubahan. Tetapi kalau kita soroti kata mengajar di dalam teks ini jemaat terkasih. Ini pertama-tama adalah mengajar tentang Allah. Siapa Allah yang kita sembah? Dia Allah yang maha kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa Allah yang kita dapat di dalam kitab suci? Dia Allah yang maha kuasa. Yesus juga berkata, segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Dialah penguasa dunia akhirat. Dialah Allah setinggi-tingginya. Dialah Tuhan. Yang hari 25 Desember kemarin kita sudah rayakan hari mualaf sedunia. Apa hari apa? Hari Natal. Hari mualaf.
Kita mah santai aja. Amin. Lu colek gua balasnya pakai doa. Amin. Kita luruskan. Pembalasan bukan hak kita. Masa kita juga otak jadi miring begitu. Lalu kita tunggu, saya akan balas menjadi hari murtad sedunia. Tidak usah. Tidak usah, slow aja. Slow aja. Saudara sudah lihat statistik Kristen di Indonesia ini meningkatnya luar biasa. Betul, Kristen di Eropa menurun, tapi tidak di Indonesia. Anda boleh cek. Di Indonesia Kristen tambah naik. Banyak orang kenal Tuhan. Kenapa? Karena tema kita hari ini. Banyak orang Kristen diubahkan Tuhan. Banyak orang Kristen belajar tentang Tuhan. Banyak orang Kristen diajar tentang Tuhan. Kita diajar mengasihi. Jangan balas jahat dengan jahat. Kita harus ampuni orang. Tuhan yang kita sembah maha kuasa. Dan dia di pihak kita. Dia bilang tunggu di Yerusalem sampai kuasa Roh Kudus turun atasmu. Supaya kamu jadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Sampai ke ujung-ujung bumi. Siapa Tuhan yang kita sembah? Dia di pihak kita. Dan saya kalau mau bahas tentang kata mengajar ini aja. Ini satu topik panjang ini. Hanya saya harus pulang besok. Jadi Anda beruntung kalau belajar Alkitab. Anda mengajar, belajar tentang siapa Tuhan kita. Semakin engkau kenal dia, semakin engkau kenal dirimu. Semakin engkau kenal dia, semakin engkau kenal tujuan hidupmu. Semakin engkau kenal dia, semakin engkau tahu ada potensi-potensi yang Allah titipkan dalam dirimu dan diriku. Dan tepat pada waktunya, potensi-potensi itu akan Allah pakai dengan kuasa roh Allah dan firman. Menjadi ledakan-ledakan penginjilan, ledakan-ledakan rohani yang menarik banyak jiwa dari gelap menuju terang yang ajaib. Tepuk tangan bagi dia. Mengajar kita. Tadi di ibadah pertama, ibadah ketiga sudah mengajar kita tentang dosa, mengajar kita tentang kekotoran hati, mengajar kita tentang solusinya apa supaya bersih dari kekotoran hati. Semua lengkap dalam Alkitab. Ajar tentang surga ada di sini. Ajar tentang neraka ada di sini. Ajar tentang rumah tangga ada di sini. Ajar peran suami ada di sini. Ajar peran istri ada di sini. Ajar peran anak-anak ada di sini. Ajar peran bos ada di sini. Anak buah ada di sini. Pendeta, pelayan, diaken ada di sini. Lengkap. Apa yang tidak ada di Alkitab? Ini lebih dari cukup untuk mengajar kita tentang Tuhan, tentang prinsip-prinsipnya, tentang tujuan-tujuannya yang juga harus menjadi tujuan kita. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi sukalah belajar firman ya, supaya pengetahuan kita tentang Tuhan tambah bagus. Karena ada orang yang semangat pelayanan Ibu Gembala tapi tidak paham dengan baik. Menang di semangat. Nah ini bisa salah langkah. Amsal 19 ayat 2 bilang apa? Tanpa pengetahuan kerajinan itu tidak baik. Orang tergesa-gesa akan salah langkah. Coba cek. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Iya. Makanya kalau pendeta cuma sekolah 3 bulan. Saya pikiran Ibu. Ini mau khotbah apa sekolah 3 bulan nih? Kita sekolah sampai rambut gugur semua ini. Bukan saya remehkan. Tapi aduh enggak semudah itu deh. Bukan seremeh itu loh, ini pekerjaan kudus ini. Bukan tidak boleh, tapi diperdalam, ada semangat mencari tahu. Sekarang kan sudah ada chat GPT, segala macam, boleh. Bila perlu berdoa bercari tahu, nggak apa-apa. Daripada setan yang pakai, mendingan kita yang pakai. Boleh dong. Boleh. Karena tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Makanya kayak tadi itu. Daniel dibuang di gua beruang. Nah itu bahaya tuh. Ada lagi yang berbuka Alkitab. Saudara kita akan buka di Yohana pasal 4. Loh Yohanes mana ada Yohana tulis Alkitab. Yohana buka warung nasi kuning di cabang sana tuh. Yohana tidak ada urusan dengan Alkitab. Kau suruh Yohana tulis Alkitab. Aneh-aneh kadang. Ada lagi yang lebih kacau. Tidak mau belajar Alkitab, berharap penglihatan Ibu Gembala. Saya tidak anti penglihatan. Penglihatan itu saya percaya ada yang asli, ada yang palsu. Yang palsu biasanya meleset.
Anda minta didoakan, saya minta doa jodoh. Oke, Tuhan tolong, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tolong, oh Tuhan sudah kasih tunjuk. Puji Tuhan, kamu akan dapat jodoh dari Turki. Tahu-tahu pacaran sama orang mana? Tentena, ya elah. Meleset. Turki, bukan Tentena. Saya hanya hafal Tentena, karena kemarin saya pernah KKR di Tentena. Ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, penglihatan yang benar tuh seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, itu nubuatannya tidak ada yang meleset. Tapi seperti pendeta Yosua dari Afrika Selatan kemarin yang bilang Yesus datang 23 September, nah itu omong kosong. Tapi orang yang palsu-palsu ini pengikutnya juga ada loh. Pengikutnya siapa? Lebih bodoh dari dia. Kok kau bisa ikut ini manusia model begini? Yesus sudah bilang tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu. Bagaimana ini Yosua dari Afrika ini tahu? Baru ada Kristen yang polos-polos bilang, saya lihat dari cara dia bicara tuh meyakinkan sekali. Ya ampun, kita tuh diyakinkan pakai ini, makanya belajar. Karena yang palsu-palsu ini cara menyajikan kepalsuan tuh dengan apa ya? Dengan satu acting yang meyakinkan begitu. Tuhan Yesus bicara pada saya. Ini kan kalau kita yang goblok, sorry ya di sini pintar. Kalau yang goblok kan langsung mulut terbuka begini. Saya merasakan ada sosok. Tapi saya tidak bisa mencoba ya, saya langsung lucu karena saudara ketawa sih. Coba saudara juga agak tegang sedikit. Suka mendramatisir. Tuhan datang tuh jelas kan. Saya bilang, Yesus engkaukah itu? Dia bilang bukan. Saya Opatinus dari Nusa Tenggara Timur. Aneh bin ajaib. Suka aneh-aneh orang. Saudara nih, anak-anak muda begini banyak nih. Kalau saya nih penipu Ibu Gembala. Kalau saya penipu habis saudara. Saya tidak kasih tahu siapa saya. Kan pemusik ini jago-jago nih. Mereka tahu tuh ada kunci-kunci gantung. Yang memang dengarnya tuh seram. Betul tidak pemusik? Ada tuh kunci-kunci gantung tuh itu yang biasa pakai di soundtrack film-film setan. Bahaya itu. Kita akan dengar langsung. Ya kan? Tambah lagi saya bilang, saudara-saudara, semua tenang. Yesus ada di sini. Di sekitar pohon terang sini. Ikan ngeri juga. Nangkap ya saudara-saudara ya. Lagi mainannya kayak begini. Jualan pelelaku nih kayak begini di Jawa nih. Makanya kalau Anda lihat di TikTok gereja rame-rame, coba cek isi jualannya apa. Yang mistis-mistis, tapi berkedok gereja. Isi dalamnya itu sebenarnya dukun-dukun rohani itu. Dan saya akan hantam terus pembodohan terhadap umat. Saya melihat di sini. Pas saudara lagi angkat lagu, lagi menangis. Yesus. Saya melihat di sini. Ada seorang ibu, engkau sedang terluka. Begini banyak ibu, saya yakin lebih dari 10 terluka semua ini. Nangkap gak? Jadi saya bukan penglihatan, cuma main psikologi aja. Karena orang Kristen ini memang masalahnya banyak. Apalagi dapat suami otak miring, pasti terluka lah. Diajak berdoa dia tidak mau, dipaksa gereja aja kayak kita mau tarik kambing aja. Kalau domba itu kan gembala di depan, domba ikut. Kambing kau tarik dia tarik kembali kau. Ya otomatis terluka lah. Baru saya pakai main seolah-olah saya dikuasai Roh Kudus. Ada seorang anak muda di sini. Engkau dikuasai oleh dosa onani. Ini bisa benar nggak kalau ada 1000 anak muda? Bisa. Orang film porno ngeri-ngeri di media sosial. Bisa. Itu bukan penglihatan, itu hanya psikologi aja. Sekarang memang begitu. Ada seorang gadis yang kau terluka. Karena pacarmu ternyata ada perempuan lain. Langsung yang diselingkuhi, itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Oh Yesus, engkau sangat jujur Tuhan. Itu mainan begitu, kalau Anda cerdas sudah tahu ini bohong. Mendingan khotbah aja biar firman yang koreksi Anda.
Kenapa? Karena manfaat kitab suci di dalam ayat 16 itu. Yang pertama mengajar, yang kedua apa? Coba perhatikan. Menyatakan kesalahan. Jadi nggak usah yang dramatisir, musik kunci gantung ya. Bikin suasana seram. Tambah itu asap tadi keluar dari mana tuh? Kan ada asap di sini, smoke-nya tuh. Di gereja saya juga ada, kan ngeri juga. Pas sudah musik lampu biru, asap keluar, langsung yang di situ. Saudara, saya ini pemain. Mau KKR model apa di dalam dan luar negeri, saya sudah kelilingin dunia. Jadi saya tahu mana gereja jujur, mana gereja bohong. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama mengajar. Yang kedua menyatakan kesalahan. Dari mana Anda tahu salah atau benar? Waktu hamba Tuhan berkhotbah. Ketika dia singgung sesuatu. Memang Tuhan sedang bicara buat kita. Baik bicara bagi hamba Tuhannya sendiri. Dan juga bicara bagi para pendengar khotbah. Dan kalau sudah dengar. Penulis Ibrani bilang apa? Jangan keraskan hatimu. Jangan bela diri. Kalau sudah kena, terima kasih Tuhan. Lebih baik Tuhan tegur pakai khotbah daripada pakai selang infus. Oh iya dong. Karena kita ibadah begini ada tuh yang menyanyi juga tidak total. Kayak ikan mujair yang masih kecil itu loh. Menyanyinya tidak total. Tapi nanti kalau sudah pakai selang infus, semua orang yang datang lihat dia di rumah sakit dia bilang begini, tolong angkat pujian. Loh kemarin di gereja nih WL canggih-canggih, pemusik canggih-canggih kau berdiri kayak patung di situ. Bagian sudah selang infus, tolong angkat pujian. Nah kalau napas sudah satu-satu begini baru mau angkat pujian. Kalau masih strength, masih kuat, masih yakin diri, lu mati lebih lama. Kata siapa bro? Jangan salah, bayi baru lahir aja Tuhan bisa kasih mati. Apalagi kayak sudah 20-an tahun. Itu lebih dekat kuburan. Amin. Jadi kalau Tuhan nyatakan kesalahan jangan melawan. Tuhan hamba mau bertobat. 3 hari lagi tutup tahun. Kita kalau diizinkan masuk 2026 syukur. Saudara-saudara kita di Aceh, di Padang masih banyak yang terhilang, entah terkubur dalam lumpur. Anda masih ingat toh gempa Palu? Siapa yang waktu gempa Palu ada? Coba angkat tangan. Ada semua nih. Tolong ingat itu dulu. Tolong ingat itu. Tadi saya sudah omong di ibadah 3. Anda yang Kristen itu harus jadi garam dan terang di Sulawesi Tengah. Di kota Palu. Jangan Anda yang Kristen lebih jahat dari orang kafir. Kristen tapi bersinah. Kristen tapi jual diri. Kristen tapi ganggu laki orang. Kristen tapi jadi piaraan om-om. Orang piara tuh kucing, babi, anjing, pus. Bukan orang. Kau cantik-cantik kau dipiara orang. Jangan dong. Tubuhmu itu dibayar oleh darah Yesus. Bukan jadi piala bergilir. Memang khotbah begini tidak enak. Tapi harus nyatakan kesalahan. Besok saya pulang. Inilah penginjil. Tidak ada beban. Hantam-hantam betul. Sudah mau emosi mau cari saya. Cari di mana? Saya udah terbang. Tapi saya ngomong saya mengasihi Anda. Anda anak-anak muda. Hati-hati dengan homo-homo tuh. Saya ngomong jujur nih. Laki-laki tapi perhatian banget sama kau. Beli kasih kau sepatu, beli kasih kau baju. Ajak kau terbang ke Surabaya. Siap-siap kau. Dia kasih minum obat tidur. Kau bangun lele dumbo. Tak usah minta penjelasan lebih dalam ya. Ada laki-laki kau perhatian sama laki-laki. Mau baju baru enggak? Ya ampun. Cabut dia pakai kumis dengan bibir-bibir. Hantam semua. Nah, bulu kaki begitu banyak. Kok bisa mantat tengah begini? Iya kadang-kadang menyamar. Suka ada di gereja-gereja. Kita hati-hati loh. Jangan pakai kedok rohani tahu-tahu homo. Hei yang homo-homo dengar ya. Saya tidak benci Anda, Tuhan juga tidak benci Anda. Itu hanya salah satu manifestasi dosa. Manifestasi dosa itu kan ada banyak, salah satunya ya hompila, hompimprang ini.
Ya kan? Yang Tuhan benci dosamu bukan kamu. Kalau kamu datang Tuhan sayang kau, Tuhan pulihkan engkau. Saya punya teman, ya mungkin latar belakangnya begitu. Sekarang bertobat, menikah, dipakai Tuhan. Dia khotbah semangat walaupun masih ada sisa-sisa goyangan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita melihat kebenaran kita percaya firman. Itu cuma body language-nya aja. Tapi dia aslinya sudah luruskan barisan itu kok aman. Iya kalau dia khotbah masih kelihatan. Kalau kita lihat kebenaran ini memerdekakan, clean, God's clean. Jesus. Jadi, tapi bersih. Hanya masih ada sisa-sisa sedikit tapi bukan dosa itu. Karena kelamaan di dalam dunia itu, ya wajar lah masa langsung kita melihat kebenaran lagi diganti. Ya kadang-kadang masih ada sisa-sisa sedikit. Kalau dia pimpin pujian, kita percaya bahwa Tuhan jamah kita. Kita bersyukur kepada Allah. Cherry Bell ya. Saudara. Tapi saya yakin kau jadi ciptaan baru. Amin. Walaupun kalau diangkat tangan masih agak tabuang kanan, kita percaya kepada Yesus. tapi lama-lama nanti lurus kok. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, kalau menyatakan kesalahan ya sudahlah, bertobatlah. Amin. Ya, jadi saudara jangan menghakimi saudara-saudara kita yang begitu secara membabi buta ya. Saudara yang ketawa ini kan punya dosa yang lain toh. Kita semua ini kan orang berdosa toh, belum sempurna kan. Dengar khotbah itu seperti cermin bukan spion. Spion pakai lihat orang. Makanya kalau dengar khotbah ada bapak-bapak yang bilang begini. Hantam Pak Pendeta cocok sama istri saya cerewet sekali ini. Tapi dia omong di hati. Atau sebaliknya. Tapi kalau kita cermin, kita tidak lihat orang. Tuhan terima kasih. Dosaku dinyatakan dan hamba percaya. Ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Dosa Anda dan saya dinyatakan. Bukan menghakimi, membabi buta. Bukan membuka aib kita untuk mempermalukan kita. No. Manfaat ketiga di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Manfaat ketiga ialah setelah menyatakan kesalahan apa di situ? Memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan, kita pasti bisa berubah. Amin. Kristen itu kata kuncinya berubah. Dulu cinta uang, sekarang cinta Tuhan. Dulu segala cara dia akan halalkan demi dapat uang, sekarang tidak. Uang bukan tuanku, uang hambaku. Kalau kita hamba uang, uang yang atur kita. Kalau kita bosnya uang, uang yang kejar kita. Karena kita hidup mengandalkan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya menjadi kebutuhan kita Allah cukupkan. Begitu. Kalau dulu pacaran tidak kudus, sekarang stop. Sekarang kalau cowok mau minta cium, suruh dia cium kabel telanjang, ini biar dia rasa itu strom. Supaya dia tahu strom akhir tahun. Jangan lagi lah, bertobatlah. Pacaran baik-baik, jaga kekudusan. Jadi enak kalau kita menikah di gereja, enak kan? Enak menikah kudus. Tak usah aneh-aneh. Saudara kalau sudah sistem panjar-panjar duluan, menikah tidak menikmati lagi. Minta maaf saya mesti omong. Seks itu suci, bukan barang mainan. Bertobat ya. Yang suka aneh-aneh bertobat. Yang suka pegang-pegang banyak lipat tangan kau ya. Biar kau berdoa saja. Stop. Tuhan sayang kau. Tuhan sayang kita. Pasti bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Dan yang keempat, manfaatnya ialah mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa disebut dalam kebenaran? Karena ini proses terus menerus seumur hidup. Ini ibarat kalau mesin cuci raksasa rohani, dia berputar tanpa berhenti. Kalau mesin cuci yang di rumah Anda tekan kapan sudah bersih dia mati. Ini tidak. Dia akan putar terus sampai hari mati kita. Kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan, roh yang sempurna. Tapi sebelum itu kita dididik untuk terus jadi berkat, terus jadi berkat, terus jadi berkat. Ingat bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan anugerah, kekuatan firman Allah, kekuatan Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.